Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Berjumpa kembali dalam program Truth Lifestyle yang kali ini mengusung tema mendidik secara rohani. Tentunya tema ini akan menarik jika Bapak Ibu dapat mengikuti pemberitaan penjelasan yang akan saya sampaikan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami memberi diri untuk dididik oleh kebenaran firman-Mu, agar kami juga dapat mendidik orang-orang di belakang kami pun dengan firman-Mu. Tuhan berbicara kepada kami dengan sederhana maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata mendidik diberi arti sebagai kegiatan memelihara, kegiatan dalam memberi latihan. Apakah itu dalam konteks memberi ajaran, konteks dalam memberi tuntunan, atau memberi pimpinan, yang biasanya dikaitkan soal akhlak dan kecerdasan. Demikianlah Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi definisi yang definitif tentang kata mendidik. Sedangkan dalam kamus yang sama, kata rohani adalah yang berkaitan dengan hal-hal yang roh, yang rohani, atau yang bersifat batiniah. Oleh karenanya, izinkan saya untuk membuat sebuah sintesis atas dua kata ini, mendidik rohani. Mendidik secara rohani adalah sebuah kegiatan mengajar yang berkaitan dengan perkembangan dan pertumbuhan jiwa manusia. Tentunya saudaraku, mendidik dan mengajar secara rohani dapat juga diperuntukkan untuk kebutuhan di luar jiwa, seperti keterampilan, pengetahuan, atau kecakapan-kecakapan lainnya. Saya menduga bahwa kegiatan mendidik secara rohani membutuhkan perangkat, membutuhkan model yang mutlak diperlukan. Yakni, model itu adalah keberadaan atau eksistensi si pendidik itu sendiri. Jadi dalam proses didik mendidik, proses belajar mengajar, kita memerlukan secara mutlak model dari si pengajar itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, ketika seseorang ingin menulis sebuah buku dengan judul etika, maka pastikan ia adalah seseorang yang memiliki etika. Ketika seseorang tidak memiliki etika dalam kapasitas tertentu, lalu dia menulis etika, buku etika, maka buku itu hanya sekedar karangan belaka. Buku etika itu tidak akan pernah menjadi sebuah dampak yang positif berkembang, tetapi dapat hanya menjadi sebuah kewajiban menulis belaka. Jadi, mengapa kita harus memiliki model tersebut? Kenapa si pendidik itu menjadi model dari proses didik mendidik, belajar mengajar? Karena objek yang dididik atau objek yang diajar bukanlah barang mati, tetapi produk hidup yang memiliki pikiran, pertimbangan, dan keputusannya sendiri. Memproduksi suatu produk atau barang tertentu tidaklah sulit, ya. Yang pasti dia membutuhkan waktu panjang, relatif mungkin singkat, dan tidak terlalu sulit. Namun ketika kita fokus kepada membentuk manusia yang ideal dalam keilmuan, ideal dalam keterampilan, dan perilaku, ini tidak mudah. Karena apa? Membutuhkan pendekatan yang detail, membutuhkan pendekatan yang kompleks. Selain itu, dibutuhkan pendekatan yang humanis atau kemanusiaan. Mengapa? Karena objek yang dididik itu bukan manusia, tapi barang hidup,
dengan segala pemikiran bebasnya. Jadi ketika seorang pemimpin memberikan instruksi kepada bawahannya tidak menggunakan penekanan humanis kemanusiaan, maka sebetulnya pemimpin itu berkata kepada sebuah produk, sebuah barang mati. Tentunya pendekatan ini tidak boleh terjadi di lingkungan organisasi kita. Kenapa? Karena betul, secara struktur organisasi ada pimpinan tengah, ada bawahan. Tetapi di lapangan struktur organisasi itu tidak berlaku. Di lapangan kita adalah partner, pimpinan adalah rekan kerja kita. Nah, disinilah paradigma ini harus dapat ditangkap dengan benar. Jika tidak, maka dapat terjadi sebaliknya. Proses pendidikan secara rohani setidaknya dapat berlangsung melalui beberapa metode sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan saudaraku, pendidik itu adalah model. Jadi jika seorang pendidik berkata, kamu harus rajin ya, maka dia harus menempatkan dirinya sebagai model yang dapat dicontoh. Jangan berkata kasar ya, maka dia harus jadi model yang memiliki kata-kata yang santun, perilaku yang sopan, serta karakter yang baik. Jadi sebetulnya, jika Anda meminta seorang remaja atau pemuda untuk tidak merokok, maka ada sebuah kemutlakan Anda bukan perokok. Itu satu kemutlakan ketika Anda merokok lalu Anda melarang orang merokok, itu bercanda namanya. Itu gurauan namanya. Jika Anda perokok dan meminta anak Anda tidak merokok, maka permintaan atau perintah Anda hanya dianggap sebagai hegemoni atau penguasa atau lelucon belaka. Anak Anda bisa saja menuruti, tetapi hanya sekedarnya dan menjadi bahan tertawaan tentunya. Jika Anda adalah orang tua yang bukan perokok, perhatikan saudaraku, jika Anda adalah orang tua yang bukan perokok, maka perilaku Anda itu adalah sebuah didikan. Anda nggak perlu bicara keras-keras, tidak perlu instruksi yang menekan, tidak perlu pakai ancaman. Sikapmu itu adalah pelajaran. Karaktermu adalah didikan yang sangat kuat sebenarnya. Tidak perlu teriak-teriak jangan merokok. Bibir dan gigi yang bersih dari nikotin, jantung sehat tanpa asap rokok saja sudah memberikan pelajaran mahal dampak negatif dari kegiatan rokok. Bapak Ibu, izinkan saya bertanya, kapan Anda terakhir membaca buku? Dan apa judul buku yang Anda baca? Jika Anda tidak tahu, maka saya asumsikan Anda tidak membaca atau tidak suka membaca. Jika Anda tidak suka membaca, maka jangan paksa anak Anda untuk gemar membaca dong. Kalau Anda memang nggak suka membaca, bagaimana Anda memaksakan orang untuk membaca? Ini menjadi gurauan tentunya. Jika anak itu boleh berargumentasi, maka ia akan berkata, papa, mama, atau ayah, ibu saja tidak suka membaca, lalu suruh-suruh orang membaca. Perintah, pelajaran, didikan tanpa pedoman atau model adalah semu, ringkih, dan sekadar pajangan. Didikan untuk rajin berdoa membutuhkan model yang dapat dicontoh, yang juga rajin berdoa. Demikian dengan didikan perilaku-perilaku lainnya, seperti tanggung jawab, kerja keras, hemat, jujur. Diperlukan sosok model yang dapat dicontoh. Singkatnya, sekali lagi, jika Anda ingin menulis sebuah buku tentang etika, pastikan Anda adalah seorang etikus yang dimaksudkan oleh tulisan yang Anda buat. Hal yang kedua adalah, metode yang kedua dalam proses ini adalah respon. Jika pembelajaran rohani membutuhkan model dari sisi pendidik, maka dari sisi yang dididik atau subjek dididik dibutuhkan respon yang memadai. Bapak Ibu, sehebat apapun profesor itu, ketika mahasiswanya tidak memberikan respon positif, useless. Sehebat apapun kurikulum dibuat, sehebat apapun infrastruktur sekolah disiapkan, tetapi mahasiswanya, muridnya tidak memberikan respon yang memadai, omong kosong. Jadi Bapak Ibu, dalam proses pembelajaran, apalagi proses pembelajaran rohani, harus direspon juga. Anak-anak harus mengerti bahwa pendidikan tanpa karakter adalah barang mati. Saya ulangi sekali lagi. Pendidikan tanpa karakter adalah barang mati. Banyak orang-orang terdidik yang tidak memiliki karakter. Sejatinya, kaum terdidik harus dapat memberdayakan lingkungannya, bukan malah memperdayakan. Hanya beda satu huruf.
memberdayakan dan memperdayakan, tetapi akibatnya signifikan, merusak dalam jangka panjang. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, respon merupakan bagian dari etika yang harus ditumbuh kembangkan dari sisi subjek didik atau anak-anak. Apalah artinya pendidik yang memiliki model pembelajaran yang ideal tetapi diabaikan oleh peserta didik? Apalah artinya sekolah megah dan mewah dengan segala fasilitasnya jika diisi oleh peserta didik yang tidak atau kurang memberikan respon yang positif terhadap proses pembelajaran itu sendiri? Kepada mahasiswa, kepada anak-anak yang bersekolah, tolong Anda jangan pernah berpikir bahwa belajar adalah di dalam kelas. Jadi ketika kita belajar 2 SKS atau 3 SKS, atau kita belajar 1 mata pelajaran atau 2 mapel di dalam kelas, Anda sudah sebut itu sebagai belajar, maaf, keliru. Itu bukan belajar. Ketika Anda berada di dalam ruangan, terjadi proses pembelajaran, itu adalah mekanisme Anda belajar untuk belajar. Perhatikan, belajar untuk belajar. Maksudnya apa, Pak? Belajar sejati adalah ketika Anda keluar dari ruang-ruang kelas itu, berada di perpustakaan, berada di laboratorium, berada di lingkungan, bagaimana untuk menunjukkan keunggulan keilmuan Anda. Itu namanya baru belajar. Sekali lagi, apalah artinya gereja dengan segudang pengajarannya, tetapi tidak mendapatkan respon yang membadai dari jemaat untuk tumbuh kembang kerohaniannya. Dengan demikian, sekali lagi, kita memerlukan model, kita memerlukan contoh pendidik yang ideal. Proses pembinaan rohani harus diimbangi dengan respon semangat belajar dari peserta didiknya. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana proses mekanisme pembelajaran rohani ini dapat berlangsung? Yang pertama adalah model, yang kedua adalah respon, ini yang ketiga, ini penting sekali, yaitu adalah nilai-nilai Alkitabiah. Tujuan dari proses pendidikan adalah menghasilkan manusia yang terdidik dalam ilmu pengetahuan, sosok yang terdidik dalam keterampilan, dan jangan lupa berperilaku atau attitude yang positif. Jadi singkatnya, proses pendidikan rohani pun harus diimbangi dengan KSA. KSA. K adalah knowledge, S adalah skill, A adalah attitude. Pengetahuan dapat dibangun melalui membaca berbagai buku teks, majalah, jurnal ilmiah, dan berbagai literasi lainnya. Keterampilan pun dapat dibangun melalui berbagai latihan, komunitas, dan unjuk kerja. Tetapi, sedangkan attitude atau perilaku yang ideal dalam konteks kekristenan harus dibangun di atas kebenaran nilai-nilai firman Allah. Pendekatan logos atau firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab ada satu-satunya standar kebenaran yang akan menumbuh kembangkan perilaku orang yang belajar tersebut. Oleh karenanya, Alkitab adalah satu-satunya kebenaran yang mutlak yang dapat mengasah, yang harus dapat mengukir dan membentuk perilaku yang positif. Seperti surat dalam 2 Timotius 3:16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Simpulannya, saudaraku, hasil akhirnya adalah kegiatan proses pendidikan secara rohani dapat berlangsung dengan adanya model atau contoh, respon yang memadai, dan nilai-nilai kebenaran, yakni firman Allah. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.